Kepada Pak Dr. Margarito Kamis. Pertanyaan saya sama Pak, nanti saya akan ke ahli hukum pidana. Sekarang saya bicara soal hukum tata negara ya dulu, adakah kemudian yang bisa disampaikan di sini? Ada korupsi nggak sih Formula E? Ya. Kita mesti cek utuh datanya. Cek dulu. Ya, harus dicek utuh. Oke, tapi Kalau bicara secara keseluruhan sekarang sih sepintas agak susah mengkonstruksi ada korupsi. sepintas gimana? Sepintas sulit Sulit. mengkonstruksi korupsi. Kenapa sulit? Karena data yang tersaji sekarang ini ya. Sejauh yang disajikan oleh KPK sejauh ini sulit kita mengkualifisir peristiwa ini sebagai peristiwa pidana, apalagi korupsi. Oke, saya punya data nih. Misalnya ya, tidak dianggarkan di RPJMD, ya. Lalu kemudian ada indikasi Udah katanya gampang deh. Kalau itu Asian Games itu korupsi semua itu. Gimana? Asian Games itu korupsi semua. Aset? Asian Games. Oh, Asian Games korupsi semua. Apa beda? Memang Apa? ada itu, memang ada di RPJM. Asian Games itu ada di RPJM. Ada nggak? RPJMN? Tidak ada. Tidak ada. Nah terus kalau itu dipakai dasar persis yang dikatakan oleh salah satu profesor itu, mati itu orang-orang itu. Itu tidak indikasi bahwa tidak ada Nggak perencanaan bisa. bukan? Terus begini, kamu mau curi kok tanya ke Menteri Dalam Negeri. Kamu mau curi kok bicara di DPR. Kan ketolol itu orang tuh. Tenang Pak Dokter, tenang Pak Dokter, tenang Pak Dokter. Ya kan? Oke. Mau curi nih, Iya, iya. mau curi nih. Masa curi bilang sama DPR, bos, gua mau curi nih. Anda bikin dong, masukin ke dalam APBD perubahan. Bos, aku mau curi nih. Tolong dong kasih rekomendasi bisa nggak nih Menteri Dalam Negeri. Baru Menteri Dalam Negeri, boleh bos. Masa mau curi begitu? Ya benar aja deh. Jadi enggak deh. Kalau pakai Oke. itu sebagai dasar, Tapi nggak berhenti di situ aja, Pak Margarito kalau Kamis. kualifisir peristiwa ini sebagai peristiwa pidana hanya dengan itu sebagai preferensinya, jujur tidak masuk akal. Siap. Oke. Ini barusan aja kan kita dengar ada beberapa pendapat dari Pak Oce Kaligis ya, Oke. yang di penjara. Betul masih penjara betul ya, Pak Oce Kaligis? Hah? Saya mesti cek lagi tapi Udah udah keluar ya, udah Udah keluar. keluar, Oke. udah keluar. Baik, udah keluar. Kemudian menuliskan surat beberapa terkait dengan Formula E ya, yang dikatakan ini ada beberapa hal. Nah, ini saya mau tanyakan. Satu tadi tidak ada di RPJMD. Nanti kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Pak Oce Kaligis. Yang kedua, terjadi praktek ngijon. Sudah diputuskan sebelum DPRD setujui APBD perubahan 2019. Jadi pertama tidak ada RPJMD. Bayar di muka. Dibayar di muka. Jadi sudah ada, betul, sudah diputuskan sebelum DPRD menyetujui APBD-P. Kan karena nggak ada RPJMD, jadi tidak dianggarkan dalam APBD. Lalu dianggarkanlah dengan APBD perubahan, kan begitu kurang lebih ya. Nah, itu sudah kemudian diproses sebelum APBD-P itu ditetapkan. Janggal nggak? Tidak, karena di dalam sistem dimungkinkan untuk bayar di muka. Satu, yang kedua, di dalam sistem keuangan negara kita, penggunaan keuangan negara itu sah kalau ada nomenklaturnya di APBD atau APBDP. Tidak bisa tidak. Kalau tidak ada di APBD dan atau tidak ada di APBDP, mati. Kalau ada di APBD dan APBDP, ya maka clear. Nah di APBDP sama dengan proses APBD biasa, APBD rutin itu ada KUA PPAS, dibicarakan dulu polisinya gitu, PPAS-nya, perkiraan plafon anggaran sementara juga dibicarakan, disetujui semua dulu, baru bisa dibicarakan seterusnya. Baik. Lalu akhir dari perjalanan itu kan standarnya dalam proses penganggaran APBD ya. Selesai di DPRD dan pemerintah daerah, ya itu dibawa ke Menteri Dalam Negeri, dievaluasi di sana apa saja, apakah ini nomenklatur semuanya di dalam itu reasonable dari segi aturan atau tidak. Kalau Menteri Dalam Negeri bilang tidak reasonable, ya ada nomenklatur yang mesti dikeluarkan. Kalau dia reasonable, ya go, dan
Saya tidak tahu apakah Menteri Dalam Negeri dalam mengevaluasi APBDP DKI yang di dalamnya ada Formula E ini ada catatan mereka atau tidak, saya tidak tahu. Tapi asumsi saya, hipotesa saya adalah mereka menyetujui apa yang diputuskan oleh DPRD dan DKI di APBDP itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis. Saya ke Prof. Joherman Syahjohan yang sekarang sudah bebas bicara karena bukan terkait institusi lagi, Kemendagri, tapi merupakan pakar otonomi daerah. Yang saya ingin tanyakan adalah apa benar apa yang disampaikan oleh Pak Margarito Kamis tadi, bahwa satu, tidak perlu kok bahwa anggaran itu ditetapkan dulu di RPJMD, sorry. Bisa ujuk-ujuk. Nanti soal anggarannya karena tidak ada di RPJMD maka tidak ada di APBD, maka bisa dimasukkan, disisipkan ke APBD perubahan. Bayangan saya bisa bahaya dong, artinya ketika ada hal-hal yang memang menjadi proyek luar biasa, atau misalnya kita belum bicara soal misalnya niat jahat dan sebagainya, tapi bisa disisipkan, bisa dititipkan dan bisa disisipkan. Bagaimana logikanya? Begini ya, jadi kalau ada pendapat tadi bahwa untuk perencanaan Formula E tidak ada dalam RPJMD, itu keliru itu. Jadi kalau kita baca dokumen DKI ya, itu ada tahap-tahapannya Mas. Itu dimulai dari RPJMD dulu, makro, besar sekali. Jadi memang nggak kelihatan ya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewenangannya muncul di situ, RPJMD. Lalu ada turunan RPJMD itu yang memunculkan secara teknis nih nanti dalam perencanaan namanya. Ini konsep masih perencanaan ya, belum penganggaran nih. Oke. Nah dalam RPJMD itu kemudian turun ke Renstra. Dalam Renstra turun lagi namanya ke program kegiatan dinas. Iya. Ya, dinas dalam hal ini ada dinas olahraga. Terus turun lagi ke dalam bentuk kegiatan itu ada namanya biaya dukungan penyelenggaraan Formula E. Itu eksplisit itu. Dan dicantumkan berapa besar anggarannya, kemudian setelah di perencanaan itu dimunculkan kegiatan di dinas olahraga. Nah jadi dalam konteks perencanaan itu sebetulnya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Formula E itu tidak ada dalam dokumen perencanaan itu salah. Sebenarnya ada? Ada, dia ada di dalam yang namanya RPJMD, ada di dalam Renstra, ada di dalam program, dan ada yang terakhir namanya kegiatan. Tunggu sebentar, apakah disebut secara eksplisit Formula E? Formula E. Tahun berapa itu? 2019 kegiatan dinas olahraga tentang biaya dukungan penyelenggaraan Formula E. Nah itu yang kemudian dari perencanaan itu baru bisa diturunkan, ditindaklanjuti dengan penganggaran. Nah penganggaran ini ada nanti namanya administrasi penganggaran sesuai dengan mekanisme. Nah ada namanya waktu itu dimunculkan, ditampung di dalam APBD perubahan. Ya, bukan APBD induk nih. Dia berturut-turut nih untuk kegiatan itu, karena kegiatan itu akan digelar di 2020 rencana ya. Maka ditampung supaya bisa muncul di 2020, dimunculkan, ditaruh di APBD P perubahan tahun 2019. Nah, maka masuklah dalam anggaran APBD P 2019 karena itu unnegotiable. Jadi itu nggak bisa dinegosiasi. Ya, betul. Ya, itu nggak bisa dinegosiasi. Tidak bisa negosiasi. Tidak bisa. Itu dalam kontraknya, perjanjiannya seperti itu. Nanti saya akan tanyakan soal itu, tapi nanti saya akan tanyakan soal itu juga. Jadi yang karena tadi yang ada ijon enggak Mas bicara ya? soal yang untung ijon, rugi dan lain sebagainya. Nanti saya akan bicara soal itu. Tapi yang soal ijon ini saya clearkan dulu sedikit. Yang soal ijon itu tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Karena pemerintah DKI untuk membayar di bulan Agustus supaya bisa ikut dalam balapan Formula E di tahun 2020 melakukan pinjaman ke Bank DKI. Namanya pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek itu menurut perundang-undangan ada PP yang mengatur tentang pinjaman, itu dimungkinkan tanpa persetujuan DPRD. Karena dia jangka pendek. Yang boleh yang minta persetujuan itu adalah yang jangka panjang dan menengah. Jadi itulah yang disebut dengan bahasa-bahasa di luar itu ijon. Padahal itu legal, ada kuasa gubernur kepada kepala dinas
olahraga Dispora Iya. untuk meminjam ke Bank DKI jangka pendek di bulan Agustus, dan kemudian uang itu langsung ditransfer ke penyelenggara FIO. Lalu kemudian yang terakhir uang itu dibayar setelah APBD-nya bulan Desember itu cair, dibayar langsung. Prof, Jadi punya itu contoh nggak, tidak namanya ijon, tidak Oke. namanya ijon. Punya contoh nggak praktek yang seperti itu yang dikatakan tadi Iya. Ijon itu pernah terjadi juga dan nggak masalah? Banyak. Misalnya. Dalam praktek kepala daerah nih. Iya. Saya pernah ngurusin kepala daerah se-Indonesia. Betul. Itu kepala daerah punya diskresi namanya manajemen kas. Jadi kalau ada arus kas yang kurang, kita dalam misalnya untuk membayar kenaikan gaji pegawai, ya itu boleh kita pinjam dulu. Ya karena arus kas, dana kasnya terbatas, kita pinjam ke bank. Dan pinjamannya jangka pendek supaya gaji pegawai bisa dibayar. Dan itu dijalankan di mana-mana, bukan hanya itu bayar telepon, bayar internet, kadang-kadang nggak cukup uang kas yang tersedia, itu dilakukan Mas Aiman. Jadi itu uang praktek. keluar dulu sebelum diketok palu gitu? Yang mana? Yang tadi misalnya? Itu kan pinjaman. Pinjaman. Dan itu pinjaman, ya. Pinjaman bisa dari mana aja? Mau dari Boleh dari BUMD bank, dan lain sebagainya? ya, dari bank ya. Kan ini kan Bank DKI ini dipinjam uangnya. Ya. Kalau ketok palunya sudah terjadi ketok palu, dan pada waktu proses Agustus itu sudah sedang evaluasi di DPRD di Kemdagri. Nanti Pak Hamdani bisa jelaskan. Iya, iya. Sudah di Kemdagri itu posisi Kemdagri begitu sepakat APBDP antara gubernur dengan DPRD kirim ke Dagri untuk melakukan evaluasi. Oke, APBDP ya. Nah, evaluasinya itu belum turun. Tapi di APBDP itu sudah ada nih posnya. Evaluasi turun, kemudian penetapan bulan September, uangnya itu tadi sudah ada 360 M itu sudah ada. Dan kemudian kita pinjam dulu di bulan Agustus ya supaya bisa bayar initial fee. diskresi itu ya? Itu termasuk harus kas karena uangnya harus dibayar duluan, sudah ada plottingnya di dalam APBDP, maka kemudian dipinjam dulu. Kalau enggak kita enggak dapat di bulan di tahun 2020. Itu praktek yang biasa namanya pinjaman jangka pendek. Asal dibayar di tahun itu juga, kan dibayar juga di tahun itu. Dan itu umum dilakukan oleh para kepala daerah? Itu dia, misalnya karena tadi ada Daerah mana mungkin bisa disebutkan? banyak di Indonesia praktek-praktek tambahan Misalnya? gaji pegawai itu memakai dana Boleh nggak misalnya- sebut misalnya daerah mana, tahun berapa itu? Ya bisa saja ada beberapa provinsi kabupaten kota ya. Iya, iya. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi besar ya. Iya. Ada perintah membayarkan kenaikan gaji. Ya. Nah, tambahan kenaikan gaji itu kan nggak punya arus kas kita. Lalu dipinjam uang. Tahun berapa berarti itu? Ya, zaman saya itu ada 2010 sampai 2014 itu berkali-kali saya melihat hal-hal itu. Waktu saya jadi PJ Gubernur Riau pun, 2013-2014, saya juga pernah melakukan praktek seperti itu pada akhir tahun. Nah, contohnya ya, dalam soal arus kas yang terbatas. Jadi itu bukan hal yang mengada-ada, bukan juga talangan, itu standar normal, namanya diskresi yang dilakukan oleh kepala daerah. Asal ada posnya di APBD perubahan. Kalau nggak ada itu berbahaya. Asal ada pos di? Ada anggarannya untuk biaya itu, kegiatan itu di APBD perubahan. Oke. Nah ini kan ada uangnya. Ya. Nah gitu loh Mas. Ya, oke. Saya ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, apa yang disampaikan oleh Prof. Johar Mansyah meskipun seniornya nih, tapi kan Pak Hamdani juga independen juga karena guru pengajar di Andalas ya, betul, yang juga merupakan staf khusus dari Kemendagri. Saya tanya. Baik, saya luruskan dulu. Saya itu berakhir sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri, itu berakhir itu adalah akhir Februari 2022. Oke. Jadi sejak 1 Maret saya beralih kepada dosen di keuangan daerah di sana, juga di akuntansi sektor publik di sana. Oke, nggak apa-apa Pak, karena kan penganggaran dari. Jadi saya sampaikan Formula E juga pada tahun saya tersebut pada juga posisi pernah ada 4 tahun di Direktur Anggaran Daerah. Jadi saya sampaikan tadi agak terganggu dengan kata-kata Ijon. Pertama saya jelaskan. Pak, sebelum situ Pak, saya mau tanya dulu. Pada waktu itu pasti kan udah rame-rame tuh Pak di Kemendagri. Saya yakin Bapak juga mendengar soal itu. Bahwa ada Formula E, pro kontra dan sebagainya. Karena itu kan udah lama bertahun-tahun. Awal akan digelar di Monas, akhirnya kemudian Februari diputuskan baru Februari saya ingat betul itu, diputuskan di Ancol, ya soal anggaran dan sebagainya. Waktu itu di internal Kemendagri, karena Bapak tahu di sana masih Februari masih di sana,
sempat rame nggak Pak? Sempat Jadi terjadi begini, perdebatan nggak Pak? Saya tidak mau masuk ke wilayah seperti itu. Jadi itu dulu yang pertama. Karena posisi saya sudah berada di luar ini. Saya di sini. Artinya tidak betul lagi dong Pak ada membawa- perdebatan. Kenapa Pak Saya nggak menyampaikan sekarang tidak secara mau lugas membawa tuh? lagi Kementerian Negeri. Saya Iya. murni akademisi, satu. Jadi yang saya perlu jawab Pak. Pertama kaitan dengan bagaimana ini pembayaran itu dilakukan sebelum anggarannya ada, ketok palu. Jadi kalau kita melihat, saya pernah direktur anggaran daerah ya. Itu tahun 2015 itu. APBD DKI pada waktu Bapak Basuki BTP, Pak BTP, itu anggaran 2015 itu nggak kelar tuh. Dibahas dengan DPRD nggak setuju. Kita fasilitasi, malam presiden ikut memfasilitasi nggak kelar. Akhirnya nggak sampai jadi perda dia. Jadi sudah terlambat 4 bulan, ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi dengan peraturan gubernur jadinya ditetapkan tadi. Itu dalam sejarah DKI itu pertama kali APBD ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi yang perlu kita tanyakan itu Januari, Februari, Maret, April pengeluaran untuk kartu pintar, kartu sehat, jaminan sosial berkaitan apa itu pakai apa dia? Uang itu belum ada dokumen anggarannya lagi tuh. Saya 4 tahun direktur anggaran daerah, itu ada namanya keperluan-keperluan seperti itu dapat dilakukan manakala dia diletakkan sebagai keperluan mendesak. Apa dimasukkan keperluan mendesak tadi? Ini kalau nggak dilaksanakan ataupun kalau nggak sana itu hilang dia, nggak jadi dilaksanakan. Jadi kerugian bagi pemerintah daerah. Jadi apakah Formula E ini kalau nggak dilaksanakan ada nggak kerugian bagi Pemprov DKI dan masyarakat apa tidak? Itu kata-katanya. Kalau dia ada kerugian, kalau dia jadi batal ataupun gagal nggak dilaksanakan, maka dia masuk kategori keperluan mendesak. Jadi dalam aturan kita membenarkan itu. Jadi membenarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak proses anggarannya? Ini semuanya kita bicara bahwa ada DPR anggota per anggota ya, personal mengatakan ini nggak setuju. Tetapi yang menyatakan setuju itu yang legalitasnya ada di 3. Pertama komisi oke, komisi E itu oke. Kemudian badan anggarannya DPRD oke ya, paripurna oke. Jadi dia teranggarkan dari APBD legalnya tadi legalistik itu. Jadi dia perencanaannya di mana? Ada di dalam kaitan dengan apakah dia sudah rensranya sudah, renjanya SKPD itu. Rensra itu penjabaran daripada RPJMD. Tersiratnya di dalam RPJMD, tersuratnya di dalam rensra. Itu penjabaran daripada RPJMD. Jadi semuanya baik dalam proses perencanaan mau penganggaran clear semua tadi itu. Jadi kalau di luar ada bicara, ada DPR nggak setuju tadi dikatakan. Ini kan persoalannya kan Pak Gubernur DKI itu kan tidak dalam artian kan dukungan legislatif nggak tinggi. Tapi nggak tinggi, bukti yang terjadi itu adalah itu disetujui oleh komisi, disetujui oleh badan anggaran DPRD, disetujui oleh paripurna itu di mana? Kemana dia? Jadi nggak ada istilah pengijon menurut Bapak? Nggak ada istilah pengijon. Itu pengertian tadi kalau dia dibayar sama dengan kayak DKI 2019, 2015 itu pada zaman Pak BTP, itu namanya pergub itu baru akhir April baru ditetapkan pergubnya tadi. Ada lagi prosesnya tadi. Jadi efektifnya yang legal itu anggarannya Mei. Tetapi kita membenarkan itu dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang sebelum ada perdanya, sebelum ada pergubnya. Karena kita meletakkan tadi bahwa ada keperluan-keperluan mendesak, yang menyangkut masalah pelayanan publik, masalah kebutuhan dasar yang perlu dibelanjakan walaupun dokumen anggarannya belum ditetapkan. Baik, ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD ya. Saya sebut misal dari fraksi PD Perjuangan misalnya mengatakan bahwa saya nggak hadir di sini ya, bahwa dana ditransfer setelah DPRD menyepakati APBNP 2019, betul. Tetapi sebelum APBNP tersebut diperdakan. Apakah ini boleh dilakukan? Boleh. Jadi belum perda, boleh. Sudah dilakukan. Itu yang Boleh. disebut orang jangan-jangan ini bagian dari mengijon. Jangan-jangan ini. Saya mengatakan tadi boleh. Kenapa bolehnya tadi? Kan dikatakan tadi ada sesuatu hal yang belum jadi perdanya. Ya. Tetapi setelah dipertimbangkan itu adalah keperluannya mendesak. Kalau itu tidak di uang mukanya, itu nggak dibayar kepada itu, buyar dia nggak jadi dia dilaksanakan. Pertanyaan tadi gini, kalau Prof. Joherman Sajon mengatakan tadi misalnya untuk gaji pegawai dan sebagainya, itu bisa dikatakan keperluan mendesak. Ya. Tapi untuk Formula E, apakah bisa dikatakan keperluan Iya, mendesak? itu kan kategorinya tadi ada
bahwa ada aktivitas yang berpotensi memajukan perekonomian daerah, yang berpotensi meningkatkan gairah ekonomi daerah. Oke. Itu mendesak dalam kita gitu. Jadi tidak hanya dalam kebutuhan belanja pegawai atau keperluan kesehatan, pendidikan, yang berkaitan dengan bahwa itu ada keuntungan bagi geliat ekonomi daerah tadi, itu perlu mendesak, yang kita perlu stimulus-stimulus yang perlu dilakukan. Jadi prinsipnya adalah kalau kita katakan tadi, segala sesuatunya tadi yang kalau pengeluaran dapat dilakukan sebelum dokumen anggarannya itu jadi atau ditetapkan, disetujui tadi, itu dapat dilakukan di dalam, kalau ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu clear semua tadi itu di legal. Ya kemudian satu lagi yang kita katakan, dokumen itu bermasuk tadi. Jadi dalam artinya enaknya tadi kalau apa tadi, DPRD ini berada di hulu dan hilir. Disetujui di hulu, ini kan disetujui di hulu tuh. Formula E itu disetujui DPRD DKI itu di hulu. Di hilirnya disetujui lagi tuh, di pertanggungjawabannya. Diterima juga pertanggungjawabannya. Dua perda yang mendengar DPRD. Pertama perda APBD-nya sendiri, kemudian perda pertanggungjawaban itu. Jadi kita bicara di PR itu di panggungnya atau di belakang panggung. Kalau bicara di panggungnya, kita bicara komisi, badan anggaran DPRD, sama paripurna, itu yang panggung. Kalau di belakang panggung itu beda lagi, ada, itu udah lain tuh, itu udah aspek politiknya lagi tuh. Kita melihat begitu Pak Mas Iman. Jadi kita masih bisa berdebat di sini soal kebutuhan mendesak atau tidak, begitu ya? Kalau Bapak katakan ini sebagai kebutuhan mendesak atau tidak, nanti kita akan bahas soal itu Pak. Tapi saya ingin ke Pak Sumardio dulu. Pak Sumardio, saya melihat Anda tadi mengangguk-angguk terus. Apa yang kemudian Anda ingin sampaikan dari kesetujuan Anda atau mungkin ketidaksetujuan Anda? Saya nggak tahu nih, makanya saya berikan kesempatan. Soal APBNP tadi yang belum diperdakan tapi uangnya sudah keluar, soal kebutuhan mendesak Formula E, kalau tadi dicontohkan misalnya untuk pegawai, gaji pegawai dan lain sebagainya, belanja pegawai lah. Apakah kemudian ini bisa dianalogikan Formula E juga sepenting itu dan lain sebagainya? Silakan. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih hadirin. Jadi begini Pak Mas Iman, apa yang disampaikan kedua birokrat tadi berdasarkan dokumen yang sudah saya baca 6 bulan. Siang malam saya baca. Di sini saya sebagai ahli keuangan negara berpendapat bahwa proses penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta 2019 P itu sudah sempurna, tidak ada yang melanggar aturan regulasi tentang keuangan negara. Karena apa? Di situ BPK RI sebagai state auditor itu telah memberikan 2 LHP. Yang satu LHP tentang pemeriksaan pengendalian intern. Kedua tentang LHP tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Di situ BPK tidak mendisclose, tidak mengungkapkan ya. BPK DKI ini Pak ya? BPK itu satu. Oh ini BPK pusat? BPK itu satu, iya. Yang lainnya itu adalah kepanjangan. Tapi kan ini laporan dari BPK DKI. Bapak BPK mengatakan, itu hanya satu konstitusi. Iya betul, Ya. tapi kan begini saya mau tanya Pak, itu kan yang disampaikan oleh BPK DKI. Tapi sekarang faktanya adalah BPK pusat, saya belum pusat ya, itu kemudian hendak mengaudit lagi Formula E. Apa yang Bapak bisa sampaikan dulu, di situ? saya terangkan. Dari hasil pemeriksaan BPK, itu sudah menyatakan bahwa di situ menurut Undang-Undang Nomor 15 2004 Pasal 4 angka 4 itu di situ BPK tidak menyatakan perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ya, berarti tidak ada kerugian warga negara. Karena apa? BPK sudah mendisclose di situ tidak perlu PDTT. Artinya apa? Laporan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, di mana BPK sebagai state auditor, siapapun tidak boleh intervensi. Dan apabila BPK ingin melakukan audit kembali, tidak mungkin BPK melakukan audit dengan objek yang sama. Itu keliru, fatal. Itu melanggar konstitusi itu. Berarti kalau BPK pusat Tidak bisa. BPK pusat mau mengaudit lagi Nggak bisa, melanggar konstitusi. karena BPK ya hanya BPK. Itu hanya perwakilan tadinya karena kepanjangan tangan saja. Walaupun yang pertama kali yang menyampaikan itulah BPK DKI, tidak bisa pasti itu kemudian satu lembaga, Bapak mengatakan satu lembaga dengan BPK. Artinya kalau subjeknya sama, Objek pemeriksaannya sama, soal Formula E dan Ya. lain sebagainya, pasti hasilnya juga akan sama. Sama. Dan tidak boleh yang sudah lakukan audit juga kembali. Itu konstitusi itu. Kalau mau mengaudit
itu berarti Undang-Undang BPK nomor 15 2005 harus diamandemen. Baru boleh audit. Ada Ya. klausul yang menyatakan bahwa untuk objek yang sama tidak boleh diaudit dua kali. Di dalam ilmu tentang auditor, yang di situ dalam konstitusi kita itu bahwa tidak boleh seorang auditor mengaudit 2 kali dengan objek yang sama. Walaupun di situ ada permintaan. Iya, iya, iya. Kalau BPK akan audit berarti harus ada diamandemen dalam Undang-Undang BPK itu. Baru bisa. Artinya saya mau mengatakan sini Pak, kalau seandainya memang ada pemeriksaan lagi, ada udang di balik Pak Wan dong. Udang Saya balik. sebagai ahli keuangan negara tidak akan bicara ke sana, tapi dengan konstitusi yang saya ikutin ini, bahwa BPK itu ada 2 undang-undang Mas. Satu Undang-Undang nomor 15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tata keuangan negara. Satu lagi Undang-Undang 15 2006 tentang BPK. Pasal 10 itu BPK akan tentang kerugian negara. Kalau ada, ini tidak ada. Kenapa? Di dalam audit kinerja sudah menyatakan formula itu berjalan lancar. Oke, baik. Saya mengutip dari apa yang kemudian disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemeriksaan pada ahli yang mengatakan bahwa, saya harus baca dulu sebentar. Ini kan atas laporan dari studi demokrasi rakyat, lalu KPK menindaklanjuti. Dikatakan bahwa ahli yang dipanggil KPK ada mens rea atau niat jahat atau criminal intention dalam kasus Formula E. Apa yang bisa disampaikan dari situ? Di mana niat jahatnya kalau seandainya sang ahli dari yang diperiksa oleh KPK atau dimintai keterangan oleh KPK menyatakan bahwa ada niat jahat, mens rea dari situ. Bapak melihat di mana? Saya ini bukan ahli hukum. Bukan ahli hukum. Jadi bukan tetapi begini Mas Saiman. Dari sisi keuangannya aja Pak. Jadi Bapak kan menurut paham ilmu keuangan negara, penyusunan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu wewenang BPK. Aparat penegak hukum tidak boleh melampaui kewenangannya masuk ke sana. Artinya penyidik tidak boleh menentukan sebelum ada statement dari BPK. Apalagi minta diaudit, tidak bisa itu. Karena undang-undang mengatakan begitu Mas Saiman. penyidik tidak boleh masuk sebelum ada keterangan kerugian negara gitu dari Itu BPK. adalah setelah hasil LHP mengatakan perlu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, baru BPK mengeluarkan SK, bentuk tim. Begitu ada PKN, pasal 10 Mas, itu baru serahkan sama penyidik. Ini sampan periksa Mas. Dasarnya Bukan harus penyidik LHP. datang membawa angka, ya nggak bisa Mas. Dasarnya LHP dulu. Ya dari BPK. LHP dulu. Tanpa LHP, nggak bisa, nggak polisi, bisa. Nggak bisa, itu penanya BPK Mas. KPK, Nggak bisa, kejaksaan nggak bisa. Jadi kita mesti taat kepada regulasi kita, aturan kita, undang-undang kita. Bahwa tentang pengelolaan keuangan negara itu wewenang BPK Mas. Ya, setuju? Harus setuju tuh, karena undang-undang ini. Jadi sampean tidak boleh melebihi kewenangan BPK. Seandainya sebagai penyidik tidak bisa bawa angka, ya sama diketahui sama BPK, karena aturannya jelas. Kalau ada indikasi kickback dan lain sebagainya bisa dong Pak? Kalau saya Gratifikasi. punya pengalaman sebagai ahli keuangan negara itu di negara sana, sebelah sana beruang Misalnya Amerika begini, ya. saya mau tanya gini Pak, belum ada laporan BPK, tapi ada indikasi misalnya aliran dana yang janggal yang mengalir, misalnya seperti itu. Ini kita tidak bicara Formula E ya, bicara kasus-kasus yang lain. Masa harus menunggu laporan BPK? Karena kita ini kan bicara tentang Formula E ya. Ya. Formula E ya. Formula E itu yang menangani adalah FAO, itu dari Amerika. Pengalaman saya di Amerika, di sana itu tidak bisa yang namanya kickback, itu pasti ketahuan sama Federal Tax itu. Karena fee ini nanti akan dianggap income oleh mereka, akan dipecah menjadi expense, cost, tax, dan profit. Pajak akan melihat aliran uang ini. Jadi nggak bisa kita punya asumsi negara sana di Amerika, nggak bisa gitu Mas. Itu sangat ketat itu. Kecuali Pengalaman saya, ya. tertangkap tangan, beda Ya, nggak bisa. Sangat sulit di Amerika kita akan nyuap, kita akan disu itu. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Prof. Hamdan Zulfa, Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan tadi sampaikan bahwa selama KPK ada 2 hal yang saya tertarik di sini. Yang pertama objek KPK, saya nggak tahu ya ini masuk dalam konteks tata negara atau tidak, tapi mungkin sebagai ahli hukum yang juga lama menjadi hakim konstitusi, Pak Hamdan bisa menyampaikan pandangannya soal ini. Yang pertama soal kerugian negara dari hasil laporan BPK yang kemudian dikatakan tidak ada oleh BPK DKI, lalu sekarang misalnya mau diaudit lagi oleh BPK. Tadi disampaikan oleh Pak Bardio, nggak boleh karena sudah ada untuk objek yang sama. Benarkah itu? Yang pertama. Yang kedua adalah, apakah benar bahwa ketika tidak ada laporan BPK dari LHP tadi, maka kecuali tertangkap tangan ya,
maka tidak boleh ada penyidik yang langsung karena bisa abuse of power? Silakan Pak. Iya, jadi gini, saya secara detail berusaha memahami kasus ini dengan membaca sedetail mungkin dokumen. Saya tadinya nggak berani memberikan pandangan atau pendapat, tapi setelah saya baca sebenarnya ini sangat clear dan sangat sederhana sebenarnya. Karena Sangat sederhana? Sangat sederhana sekali. Karena dalam melihat case ya, khususnya ini kan proses keuangan ini kan di hukum administrasi negara. Di hukum administrasi negara itu hanya melihat dari 3 aspek saja. Pertama adalah kewenangan, ya. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Kemudian yang ketiga adalah dasar hukum perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diatur. Dan terakhir adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau saya lihat Formula E ini keputusan politik, keputusan rakyat. Ya. Tentu keputusan rakyat ini tidak serta-merta oleh DPR. Selalu keputusan itu datang inisiatifnya dari gubernur atau dari pemerintah daerah atau dari SKPD. Diproses ke bawah, naik ke atas kepada program, diajukan kepada DPR dan dibahas di sana dan diputuskan. Dan diputuskanlah kegiatan Formula E dengan anggaran yang ribut itu. Yang pertama 20 juta US yang 360 miliar itu. Nah, dalam proses itu saya membaca dokumen secara detail. APBD disahkan pada tanggal 21 Agustus. Tanda tangan antara Jakpro dengan FEO. Jakpro ini BUMD yang ditugaskan oleh gubernur, itu boleh penugasan untuk tanda tangan juga tanggal 21. Dan malam atau sorenya uang itu ditransfer ke FEO. Dan memang ini kan prosesnya berjalan dalam proses yang tadinya sudah persetujuan, nunggu persetujuan APBD baru keluarkan uang itu. Jadi segala proses ini tidak ada yang salah. Memang kan hari ini disahkan tidak mungkin langsung ada uang, karena itu dipinjamlah sementara dari bank. Itu perdebatan. Kalau untuk kepentingan mendesak, gaji pegawai, belanja pegawai nggak ada masalah. Tapi Formula E banyak menganggap ini bukan mendesak. Bagaimana Bapak menjawab itu? Itu kan tadi saya katakan itu proses kan sudah berjalan. Bahwa ada proses sudah berjalan, nanti akan dibayar setelah keluar APBD. Amanat kesepakatan ya, walaupun belum perda. Itu kan proses jalan sudah lama. Ya. Jadi dari Juli Agustus prosesnya akan dibayar setelah APBD. APBD keluar ya itulah komitmen. Itu komitmen, itu biasa. Itu enggak sama sekali enggak ada masalah, enggak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, keterdesakan itu sudah diakui dan dibenarkan oleh DPRD sendiri dengan menerima pertanggungjawaban gubernur laporan akhir tahun. Jadi tidak ada lagi persoalan. Jadi semua sudah dipertanggungjawaban. Jadi ini sederhana sekali kasusnya, enggak ada jadi cari-cari juga mau kemana. Jadi bagi saya ini sangat sederhana. Jadi dilihat dari kewenangan, dilihat dari prosedur, tidak ada yang salah, dilihat dari dasar hukum pelaksanaan. Tadi disampaikan ada RPJMD dan seterusnya. Sampai ada RPJMD, ada Renstra, kemudian ada kegiatan, ada program, ada anggaran. Kemudian yang kedua, masalah olahraga. Olahraga ini kan dalam undang-undangnya dibiayai oleh negara atau pemerintah daerah, dibiayai oleh masyarakat dan pendapatan industri olahraga, Karcis. Boleh pemerintah daerah membiayai olahraga. Contohnya saja selain ini di Mandalika 2,5 T dibiayai dari APBN. Dan tidak ada masalah apa-apa. Ya kan? Jadi kegiatan olahraga. Kampungnya Pak Hamdan ya? Kampungnya Pak Hamdan di Lombok kan? Iya, di kampung saya. Jadi 2,5 T di sana. Itu juga APBN juga. Sri Mulyani bilang anggaran segitu, kemudian Bapak Presiden bilang nggak masalah, yang penting meningkatkan ekonomi rakyat,
Itu dampaknya yang Oke. diharapkan. Tidak untuk, memang tidak untuk secara langsung. Ini menarik nih, ini menarik. Bapak menganalogikan Formula E dengan Mandalika. Ya, kalau Mandalika itu apa namanya sirkuitnya yang dibangun dan lain sebagainya. Apa yang Bapak bisa sampaikan bahwa ini adalah dua hal yang sama? Sama-sama olahraga, sama-sama balap. Ini mobil Ya. Formula E, di sana MotoGP, sama aja. Sana MotoGP, kemudian bangun sirkuit, sama, biayanya saja yang beda. Ya. Ini biayanya hanya sekitar 600 sekian, tidak sampai 700, ya, tidak sampai 700, sama-sama membangun Ya. itunya. Kemudian di Mandalika sekitar 2,5 T kalau saya baca rilis resmi dari 2,5 T dari Menteri Ya. Keuangan. Meskipun saya harus juga mewakili yang kontra karena kan supaya imbang, Pak. Ya. Bahwa yang kontra mengatakan bahwa ya beda dong, di Mandalika dibangun infrastrukturnya itu bisa buat bertahun-tahun, sementara di Formula E knockdown, dicabut Oh setelah enggak, lepas. ini infrastruktur dibangun di sini, itu apa? Sirkuitnya itu sampai kapanpun bisa dipakai. Betul, sirkuitnya. Satu. Kemudian yang knockdown, grandstand apa segala dan biaya-biaya mendatangkan dari luar negeri, itulah yang dimaksud bagian dari komitmen fee. Jadi komitmen fee itu adalah biaya bagi FAO untuk mendatangkan mobil, mendatangkan peralatan, mendirikan grandstand dan lain-lain sebagainya, dan membawa media dan mencarter pesawat dari luar. Itulah komitmen fee yang 360 miliar itu. Yang totalnya kemudian tahun 2000 ya 360 miliar. 500 miliar untuk Iya. 4 tahun ya. Iya betul, 500 sekian. Dan itu biaya bukan bayar untuk fee gitu, tapi untuk biaya FAO. Ya. Kemudian kewajiban dari Jakpro, Pemda DKI hanya membangun sirkuit dan ada beberapa bagian-bagian lain Ya. yang secara detail ditulis dalam agreement antara dua itu. Baik.